قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله who are here today. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan untuk yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris pasti tidak paham ini, jadi cuma mukadimahnya saja. Ya, oke. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bukan hanya karena ada puasa, tetapi juga karena Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah akan memberikan satu kebaikan. Dan sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya akan ditingkatkan. Kebalikannya, yang tidak membaca Al-Quran itu akan diturunkan derajat. Kemudian keutamaan yang ketiga akan menjadi penolong di hari kiamat. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bang, bisa cepat update pengumuman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yaitu satu, mendapatkan pahala sunnah, dan kedua, meningkatkan derajat, ketiga, Mongkar.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Untuk yang akan disampaikan oleh siswa atas nama Musfiratun kelas 7A4. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Musfiratun, kelas 7 di MTS Negeri 1 Banggai, di bawah pimpinan Bapak Jamil Hashim, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Persembahan Terakhir untuk Sang Khalik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang membolak-balikan hati dan yang masih meminjamkan nafas kepada kita hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang jidatnya selalu basah oleh sujud di malam-malam Ramadan demi memohon keselamatan bagi umatnya. Hadirin yang sama dicintai Allah, Ramadan kembali menyapa kita dan kelembutannya. Namun, seringkali kita terjebak dalam euforia yang salah. Kita sibuk mempersiapkan hidangan berbuka, namun lupa menyiapkan hidangan bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita bernyanyi pada diri sendiri untuk memaksimalkan segenap detik yang tersisa. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu asli. Semangat ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke acara kajian Islam tentang amalan sunnah di bulan Ramadan yang akan kita dengarkan langsung dan disampaikan oleh Ustaz Aliswa SPD MPD insyaallah. Kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Secara sejarah, Al-Quran tadi diturunkan di malam Lailatul Qadar pada tanggal Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Makanya pada setiap malam ke-17 itu ada peringatan nuzul Quran. Karena apa? Karena di sini diturunkan Al-Quran. Nah, saking istimewanya Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapat kemuliaan, apalagi yang menghafal Al-Quran menjadi
pertanyaannya, sudah sampai mana kalian membaca Al-Quran? Ada yang masih ingat kemarin yang kami sampaikan ada dua. Ada namanya mujahid dan ada yang namanya istidraj. Ingat ini, ada namanya mujahid dan ada namanya istidraj. Apa itu mujahid? Mujahid itu adalah orang-orang yang bangga akan melakukan maksiat. Nah, yang kedua istidraj. Apa itu istidraj? Tidak melaksanakan ibadah, tapi diberikan nikmat dan merasa tenang-tenang saja. Itu namanya istidraj. Dia tidak merasa bahwasanya itu adalah ujian. Makanya di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan buat apa? Bertobat. Betul sekali, masya Allah. Berbanyak baca Al-Quran, salah satu amalan sunnah. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Diturunkan di malam Lailatul, diturunkan pada bulan, di bulan, diturunkan untuk umat muslim, insyaallah. Jadi baca Al-Quran. Yang kedua, amalan sunnah yang kedua yaitu memberikan atau bersedekah. Sunnah tarawih. Ingat, sholat sunnah mana lagi yang hanya ada pada bulan Ramadan? Sholat witir bisa kalian kerjakan di luar bulan Ramadan sebelum sholat subuh. Sholat witir kalian bisa kerjakan juga di luar bulan Ramadan. Misalnya setelah sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir adalah sholat menutup semua sholat sunnah. Itu namanya sholat witir. Makanya dia ganjil. 1, 3, 9 boleh, tapi ganjil. Itu sholat witir. Tapi ada salah satu sholat sunnah yang hanya ada pada 1 bulan. Sholat apa? Sholat tarawih. Ada tidak sholat tarawih di sini? Ada yang cuma 2 rakaat baru pulang? Ada yang 4 rakaat langsung pulang? Ada atau pernah ada yang begini? Dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat baru bangun dulu. Tunggu dapat imam sudah 2 rakaat baru dia berdiri. Ada? Acara selanjutnya kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.